Dalam agama Islam, seorang muslim semuanya kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun sebagai tiket masuk surga kita juga akan disiksa di dalam neraka terlebih dahulu sesuai dengan amal perbuatan jahat yang dilakukan di dunia. 1. Abu Lahab dan Ummu Jamil. Abu Lahab namanya Abdu Ujja bin Abdul Muttalib. Ia termasuk paman Nabi Muhammad SAW. Ia dinamakan Abu Lahab karena wajahnya yang selalu menyala-nyala. Abu Lahab dan istrinya telah dinas atau dicap oleh Allah sebagai orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Kedua insan telah mengalami kegagalan hidup di dunia dan kerugian besar di akhirat. Abu Lahab dan istrinya dicap oleh Allah sebagai penghuni neraka. Abu Lahab dan istrinya adalah termasuk orang yang paling menyakiti Rasulullah dan terhadap dakwah yang beliau bawa. Abu Lahab adalah penghalang dakwah Islamiyah, sedangkan istrinya adalah penyebar fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak." Dan begitu pula istrinya, membawa kayu bakar penyebar fitnah, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. 2. Fir'aun. Fir'aun artinya raja. Yang dimaksud adalah raja-raja yang memerintah di negeri Mesir zaman dulu. Dan Fir'aun yang memerintah dan berkuasa pada masa Nabi Musa alaihissalam mungkin Ramses II, memerintah tahun 1250 sebelum Masehi. Kata-kata Fir'aun banyak disebut dalam Al-Quran. Fir'aun adalah termasuk orang dari sekian banyak orang atau hamba Allah yang dinas dan dicap sebagai penghuni neraka. Ia sampai dinas oleh Allah sebagai penghuni neraka karena sikap kesombongannya di muka bumi Allah ini. Tidak hanya berlaku sombong di hadapan sesama manusia, juga kesombongannya terhadap Allah yang menciptakan dunia beserta isinya ini. Ia juga menentang dan melawan serta menolak ajaran-ajaran dakwah Islamiyah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai utusan Allah. Ia tidak mau mengakui adanya Tuhan Musa yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ia mengakui dan menyatakan bahwa dirinya lah yang harus dianggap Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadi kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat Al-Ghafir ayat 46. 3. Qarun. Qarun adalah nama salah seorang yang telah dinas atau dicap sebagai penghuni neraka karena sikap kesombongan dan kebakhilannya. Qarun adalah nama salah seorang anak paman Nabi Musa alaihissalam yang dikaruniai oleh Allah kekayaan yang melimpah ruah yang tiada bandingannya. Namun ia tidak mengaku bahwa kekayaan melimpah ruah itu datangnya dari Allah. Akan tetapi kekayaan yang melimpah ruah itu diraihnya berkat keuletannya, kepandaiannya dalam berdagang. Al-Quran menggambarkan bahwa kekayaan Qarun itu tiada tandingannya. Kuncinya gudang-gudang saja tidak seorang pun yang kuat mengikulnya karena terlalu banyak. Namun malang bagi Qarun, kekayaan yang melimpah ruah itu membuat dirinya sombong, bakhil, kejam, serta berbuat zalim bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Qarun termasuk salah satu orang yang dinas oleh Allah sebagai penghuni neraka. Dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi ini, dan tidaklah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Surat Al-Ankabut ayat 39. 4. Qabil. Habil dan Qabil adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Kedua putra ini diperintahkan oleh Adam alaihissalam lewat wahyu Allah untuk mengadakan kurban dari hasil pertaniannya atau peternakannya. Dari hasil persembahan kurbannya itu, Habil diterima kurbannya sedangkan Qabil ditolak kurbannya tidak diterima. Sebab Qabil sewaktu mempersembahkan kurbannya dipilihkan dari barang-barang yang terjelek.
sedangkan Habil diambilnya dari barang-barang terbaik, barang-barang pilihan. Sejak itu Qabil menaruh dendam kepada Habil untuk dibunuhnya. Niat dendam si Qabil itu terlaksana. Dengan demikian si Qabil telah menanggung dosa, yaitu dosa pertama ialah dosa membunuh saudaranya sendiri. Sedangkan dosa kedua adalah dosa sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengindahkan perintah Allah, menyalahi larangan Allah. Perbuatan Qabil itu menyebabkan dirinya menjadi penghuni neraka. Kisah pembunuhan Qabil yang pertama kali di muka bumi ini telah diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27-32. 5. Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh alaihissalam yang kafir. Sedangkan putra-putra Nabi Nuh yang lainnya yang beriman mau menerima ajaran yang dibawanya tidak menentang Allah ialah Sam, Ham, dan Jafits. Kan'an telah ditenggelamkan oleh Allah dalam banjir bersama orang-orang kafir lainnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada Nabi Nuh, menentang ajaran Allah yang disampaikan oleh nabinya. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam beserta orang-orang yang beriman kepadanya diselamatkan dari badai banjir itu dengan menumpang kapal bahtera yang dibuat sebelumnya, yang dimana pembuatan kapal bahtera tersebut berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan'an adalah termasuk orang yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah saja yang bisa melenyapkan siksa azab tersebut. Mengenai kisah Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banjir telah diabadikan dalam Al-Quran surat Hud ayat 42-45. 6. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh adalah istri-istri Nabiullah yang menentang agama dan hak-hak Allah. Hal ini menjadi bukti bahwa sekalipun Nabi tidak dapat membela istrinya dari azab Allah apabila dia menentang agama, menentang al-haq yang datang dari Allah. Kedua istri Nabi tersebut, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, adalah berkhianat kepada suaminya, tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh suaminya yang datangnya dari Allah, malah menentang dan penghalang dari kenabiannya. Kedua istri Nabi tersebut telah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang salah di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran surat At-Tahrim ayat 10. 7. Azar. Azar adalah ayah Nabi Ibrahim sebagai pembuat patung, penjual dan sekaligus sebagai penyembahnya. Dibuat-buat sendiri Tuhannya dan disembah-sembah sendiri. Selain patung-patung dan berhala-berhala itu disembahnya, juga diperjualbelikan kepada orang lain untuk dijadikan sesembahan. Maka dari itu Azar ayah Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk salah seorang dinas sebagai penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-hala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-An'am ayat 74. 8. Namrud. Namrud adalah seorang raja di Babilonia. Ia berkuasa di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pembawa tauhid, agama yang mengajarkan siapa pencipta alam semesta ini yang sebenarnya, siapa yang berhak untuk disembah dan dipuja, siapa yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Sedangkan agama Namrud adalah agama togut, penyembah patung dan berhala. Namrud dikhawatirkan kekuasaannya tergeser dengan kehadiran Nabi Ibrahim dengan agama barunya. Maka ia mulai menaruh dendam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan berbagai cara dilancarkan untuk melumpuhkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menggempur patung-patung yang menjadi sesembahan Namrud dan kaumnya, dan tujuannya untuk meluruskan kepercayaan akidah yang salah. Sahabat yang beriman, itulah nama-nama yang telah dituliskan sebagai penghuni kekal neraka. Semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.